Lo tau juga lah kan kalau misalnya kita pulang kantor tuh jam-jam pulang kantor biasanya sebelum pulang kita juga nggak langsung pulang kan kayak duduk dulu ketemu tawa-tawa dulu mabar. Sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Transformasi, bertemu lagi dalam acara program Podcast PMO DJPB. Kali ini kita mengundang seorang bintang tamu yang masih muda, bertalenta, milenial, dan juga seorang musisi. Yang dengar-dengar dia baru selesai tugas belajar. Kita perkenalkan Mas Andre. Mas Andre, apa kabar Mas Andre? Halo Mas Tony, kabar baik. Mas Tony gimana Mas Tony? Api-api aja Mas Andre. Api-api Kok jadi aku yang bahasa Malang Iya, ini? iya. Mentang-mentang gue baru dari Malang ya gitu. Iya. Aduh. Ya biar lebih akrab kita nggak usah pakai mas gitu lah ya. Iya, kaku banget Ton. Iya, pakai aku kamu. Enggak aku kamu juga geli gue dengernya. Aku kamuan. Kamu sehat, Andre? Sehat Mas Tony. Udah pakai gua aja lah, biasa aja lah ya. Biasa aja lah. Jadi gini nih, podcast kali ini kita pengen ngebahas nih tentang kondisi new normal, pandemi ya. Kita kan sudah mengalami 7 bulan, jadi sudah terbiasa lah dengan istilah WFH, WAO gitu ya. Mas Andre gimana nih? Selama pandemi ini gimana sih? Suka dan dukanya tuh gimana? Gue minum dulu kali ya. Minum dulu. Ya minum dulu. Ada Mas airnya Tony nggak minum tapi? dulu. Mas Tony minum dulu. Enggak apa-apa. Saya udah tadi. Bayar nggak? Enggak. Enggak ya, aman. Saya aman. minum dulu nih, saya minum nih. Iya, minum juga lah. Ini kok malah jadi narasumbernya yang nawarin ini. Yang punya acara siapa ini? Jadi salah. Gimana? Saya sampai lupa Mas Tony. Ini suka dan dukanya selama pandemi suka itu dan gimana? duka pas pandemi. Ada suka, ada dukanya. Pasti ya. Iya, Hidup tuh harus hidup balance ya. Ada suka, ada yin, ada dukanya. yang gitu ya. Jadi gini, sukanya itu adalah ya lo bisa kerja di rumah ya, fleksibel kerjaannya lagi. Ibaratnya kayak yang tadinya ya lo harus ke kantor pagi-pagi nih, apalagi yang rumah-rumah jauh kan. Macet kan. Macet ke kantor, capek sampai kantor bisa jadi keringetan kan. Udah bisa kagak fokus lah itu buat kerja gitu. Nah kalau di rumah selama kita ngalamin WFH ini ya kan lu jadi kayak ya nggak perlu ke kantor nih. Lebih itu fleksibel. lebih fleksibel. Iya. Nggak perlu kantor itu udah memotong banyak banget jam. Jadi kan ya lu bisa bangun terus Mandi. absen. Ya terserah deh mana duluan, absen Mandi dulu dong, apa biar mandi segar dulu. dong. Iya. Nah, habis lu mandi atau habis lu absen kan lu bisa ready nih buat kerja nih. Iya, Lu cari fresh lu cari posisi kerja yang enak di mana? Di sofa, di tempat tidur, di Balkon, di teras. balkon, di teras kan bisa bebas. Itu enaknya selama bukan selama pandemi, selama WFH gitu. Nah, yang enggak enaknya adalah Ya, karena kan tipe-tipe yang gaul-gaul gitu kan, Re. ya Pengennya enggak nongkrong. juga. Enggak, sosialisasi. gue lebih bilang kalau gue lebih muda sih dari lo Todd. Jadi karena Waduh, mulai nyinggung-nyinggung umur nih. iya, jadi kan karena ya di usia-usia muda ini gue tuh kayaknya suka ya, maksudnya bersosialisasi gitu loh. Ibaratnya gini, kayak lo di kantor itu kan lo ketemu nih sama orang, sama teman-teman, sama ya satu ruangan lo lah. Bisa Ya, ketebak kayaknya lu dulu waktu sekolah kayaknya jangan anak IPS nih. Enggak juga ya? Enggak Bahkan gua kebetulan. ngawur. Iya, memang lo ngawur aja tuh. Jadi gue tuh suka sosialisasi sama orang-orang kantor, ketawa-tawa, ngobrol-ngobrol gitu. Itu sama seorang ruangan. Udah gitu gue juga ke kantin, ketemu sama orang-orang kayak lu tuh di kantin. Kamu ketemu gue di kantin. Iya. Lu Nah, kan sibuk kerja, Re. iya Ton. Nah itu yang gue nggak dapet selama gue Kangen WFH, ya, masa-masa gitu kangen ya. bener banget kan. Jadi kayak gue tinggal sendiri nih Ton. Gue Sendirian? jadi curhat nih kan jadinya. Nah gue tuh tinggal sendiri. Nah karena gue tinggal sendiri itu gue gak punya teman ngobrol. Mau kerja juga yang gue adepinnya tembok, gue ngadepinnya TV, gue ngadepinnya kursi kan, kayak sepi banget. Jadi sendiri. Aku benci. Iya jadi lebay tuh. Jadinya lu Ton. Jadi kayak ADC. Iya, gitu. Jadi kayak ya hal-hal itu menurut gue ya hal yang gue rindukan lah selama Kangen ya, kangen masa-masa lah gitu selama ya tidak WFH itu gue kangen sih sebenarnya.
Ya karena Nah, kalau gitu. kita kerja di kantor kan selain kita juga sibuk dengan pekerjaan, kan di sela-sela kita bekerja juga ada kesempatan kita buat berinteraksi sama teman-teman gitu ya. Pasti Bener. hal-hal kayak gitu pasti kita rindukan selama kita pandemi ini pasti ya. Iya, lo tau juga lah kan kalau misalnya kita pulang kantor tuh jam-jam pulang kantor, biasanya sebelum pulang kita juga nggak langsung pulang kan, kayak Ya. duduk dulu, ketemu, tawa-tawa dulu, mabar Sharing-sharing dulu kan. Tadi Iya. ngapain di kantor bro gitu. Iya, sharing-sharing lah gitu, cerita ruangan lo ya, lo tau lah apa yang diceritain kan. Ya, Nah, seru pasti ya. seru kan. Nah, kalau di WFH gini kan kita kayak ya ceritanya juga by chat, tawa-tawanya juga tawa chat gitu loh. Agak-agak virtual gitu joknya gitu ya. Iya, joki-joki virtual. Tapi bagusnya adalah selain yang gue bilang tadi itu kita kerjanya fleksibel, gue menemukan hal-hal kayak gini tuh. Kayak selama ini banyak hal sebenarnya menurut gue ya yang kayaknya kita itu bisa sebenarnya kerjakan dengan cepat tanpa harus prosedur panjang. Contohnya kayak gini. Bisa lebih dipangkas gitu ya. Iya, contohnya kayak gini misalnya kayak beberapa hal banyak tuh kayak kita sering rapat, terus kayak misalnya ada koordinasi apa kita kayak harus ketemu orang, ketemu dulu sama bos kita dan segala macam. Tapi kalau selama kondisi-kondisi pandemi gini, kita tuh jadi kayak rapatnya via virtual, kan lebih Rapat cepat tuh virtual. prosesnya rapat virtual Pakai kan. Zoom gitu ya. Iya, pakai aplikasi apapun itulah kan. Nah, kita bisa rapatnya virtual, terus persiapannya juga nggak banyak, terus ngomongnya to the point, jadi nggak perlu ada kayak ya nggak perlu ada embel-embel yang banyak gitu loh. Udah gitu bahkan kadang-kadang ada hal-hal yang nggak perlu dirapetin sebenarnya. Jadi kayak lo nggak perlu rapat, lo cuman koordinasi via chat aja, koordinasi via grup kantor. Ya mungkin ya kalau gue sih ada grup kantor ya, nggak tahu kalau lu mungkin grup kantornya lu yang nggak dimasukin, gue nggak paham juga sih Ton. Nah tapi Itu tuh misteri tuh iya, ya. misteri kali aja lo tanya deh sama teman-teman lu. Tapi kan gini Re, lu kan sebagai dari golongan milenial nih. Biasanya kan muda, gue sih bilangnya milenial muda. atau yang anak-anak muda nih biasanya kan kalau namanya anak-anak milenial tuh pasti ada suka yang kreatifnya, yang jahil-jahilnya. Lu kalau misalnya rapat Zoom nih, lu tipikal yang gimana sih? Tipikal kan ada tuh yang tipikal yang rapi, pakai baju kemeja rapi, pokoknya lengkap lah seperti dia ngantor seperti apa adanya gitu. Nah, jangan-jangan lu nih yang tipikal yang kalau kerja Zoom nih rapat atasnya kemeja, bawahnya celana pendek lagi. Kagak lah. Kagak salah lagi. Enggak. Jadi gini. Bawa celana bola. Enggak, jadi kayak gue tuh kalau misalnya rapat yang mewajibkan on cam gitu. Misalnya kadang-kadang selain rapat ada juga diklat gitu kan. Karena ada kita diklat virtual tuh. Iya. Nah, jadi kalau kita diklat virtual atau rapat virtual gitu, ya gue sih sebisa mungkin selalu berpakaian rapi, sebisa mungkin. Ya. Oh rapi, berarti Rapi. kemeja, bawah celana bola tapi disetrika. Ya nggak gitu juga. Jadi gue tuh pakai kemeja sama celana. Gue nggak bilang celana kantor ya, tapi gue pakai celana yang ya sopan lah. Setidaknya gue berusaha sopan lah gitu ya. Maksudnya ya kan, ya kita kan sebenarnya harusnya kerja nggak sih di situ. Iya. Harusnya jam ngantor kan. Kan cuma pindah tempat doang. Pindah ya. tempat doang bener. Kadang-kadang nih, gue juga misalnya kayak nyesuaiin sama baju kita, misalnya kayak Baju kantor. hari Rabu nih gue pakai baju biru gitu. Hari Selasa gue pakai batik. Nah, palingan kalau misalnya kayak baju biru, baju kantor gue bedanya ya kalau selalu biasanya kalau kita ke kantor baju kita rapi. Nah kalau ini paling ya baju minggu lalu yang gue pakai belum dicuci kan kagak kerasa juga gitu. Iya. Tapi ya intinya ya gue berusaha supaya sopan dan rapih lah setidaknya, menghargai sih, bentuk penghargaan sih Ton. Tapi kan gini Re, jadi kan kondisi pandemi ini kan banyak nih dialami semua orang ya. Tapi kan gue denger nih banyak orang tuh jadi punya kebiasaan baru nih. Jadi punya skill baru. Jadi tadinya tuh nggak bisa ini, terus tiba-tiba selama pandemi dia jadi bisa ngelakuin sesuatu yang baru. Nah, lu punya nggak misal kayak gitu tuh? Wah, kalau dipikir-pikir sih ada sih sebenarnya. Apa tuh? Mungkin ini nggak berarti banyak buat orang, asik. Tapi ini berarti banyak buat gua. Asik. Contohnya gini nih, gue tuh awal-awal kagak bisa. Ini bukan hal yang gue banggain ya Ton. Tapi gue kagak paham sama hal memasak Ton. Yang bisa gue masakin Masak lagi masak gitu ya? Masak nasi. Cuman itu doang yang bisa gue lakukan gitu loh. Masak air gue juga bisa Re. Nah itu dia kan. Nah tapi belakangan gue tuh awal-awal takut banget Ton sama namanya pesan-pesan makanan dari luar. Karena melalui perantara orang lain. Paranoid gitu. Paranoid. Gue parno lah. Setiap datang gue semprot-semprot. Apanya tuh? Abangnya? Motornya kagak sih, enggak. Jadi gue lebih ke Ke makanannya. Enggak, makanannya juga, bungkus plastikannya Oh, gitu. iya. Plastikannya gue semprot, terus kayak gue pindahin nih ke piring gue gitu kan. Lama-lama kan kayak agak capek juga ya. Udah gitu kan mahal Terlalu kan. rumit ya. Ada biaya. Terlalu banyak ini move yang harus lakuin. Iya, dan ada biaya abang ojeknya nggak sih. Jadi kayak gue harus bisa masak nih gitu. Apa yang gue bisa? Gue awalnya bisa masak telur doang Ton.
Telur apa nih? Dadar, ceplok. Iya sama lah, itulah kira-kira masa dibahas sih gitu. Jadi Ya gini, kan ada bertahapnya Andre, skill tuh. Wah, gue bisa bikin gini. gue nih. awalnya bisa masak telur, terus gue bisa masak makanan-makanan lain gitu kan, sampai gue bisa masak nugget. Iya, itu menurut gue prestasi Ton. Nugget yang mana nih? Nugget yang ABCD yang ada huruf-hurufnya gitu loh. sama dong, gue juga bisa nugget tapi yang angka 1, 2, 3, 4. Oh, bedanya apa ya? Gue sama yang dinosaurus juga Tapi ada tuh. angkanya beda kalau gue cuman 1, 3, 4, 5. Nggak ada dua ya. So nggak ada duanya. Asik. Saya lo gombal. Capek deh. Ya gitu. Paling ya nambah-nambah skill masak. Lama-lama gue kayak belajar masak sop gitu-gitu. Tapi Mulai skillful ya. iya, lama-lama gue kayak berusaha. Gue merasa Sate kambing gitu nggak? makanan gue enak sih kalau gue pikir-pikir. Tapi begitu teman gue nyoba kagak enak juga sih. Cuman kayak ya udahlah ya gitu. Coba kali-kali lu antar ke Chef Juna. Iya, iya sih bisa jadi Apa ini sih. begini kan makanan apa ini Andre? Sampah. So it's a very simple dish ya. Iya gitu sih Ton. Gitu lebih tepatnya gitu sih. Nah, jadi gini nih kan, kita kan pandemi ini sudah hampir 7 bulan ya. Pasti ada harapan dong. Nanti semoga setelah pandemi ini berakhir, kita bisa bekerja kembali seperti dulu gitu ya. Tapi kan pasti ini ada nih hal-hal yang baik nih, hal-hal yang positif yang sudah kita implementasikan, yang kita lakuin gitu. Yang pengennya, nah ini nih kayaknya bagus nih kalau untuk dipertahankan. Nah, ada nggak? Kalau menurut gua kan ada tuh kayak absensi online, rapat bisa online, kerja dari rumah. Jadi nanti mungkin bakal ada penyortiran nih. Kerjaan-kerjaan apa yang mungkin bisa dikerjakan di rumah tuh di rumah aja. Jadi lebih efektif, efisien juga gitu. Bisa menekan biaya juga kan. Nah, kalau dari lo ada nggak yang kayak gitu? Kalau gue gini, mikirnya kayak pepatah-pepatah orang lama, pepatah-pepatah kuno. Bahasa Sanskerta nih gue bacain nih Ton. Waduh. Asik, kagak sih lebay. Ini kalau buat editor tolong dikasih quote nih, ini penting nih. Jadi katanya gini, apa yang baik teruskanlah. Buset. Lebay banget ya. Jadi Gua sampai diam loh dengerin apa ini. maksud gue gini, jadi kayak hal-hal sebenarnya yang kayak selama pandemi ini, selama WFH ini kan lo belajar kayak, oh ternyata hal ini bisa cepet, oh hal ini ternyata bisa fleksibel. Menurut gue itu harus dipertahankan. Contohnya kayak misalnya menurut gue ya, ini pandangan gue pribadi gitu. Kayak misalnya kayak absensi Sama dong, online, kayak gue dong ya ya. absensi online Bagus itu, ya. itu membantu banget sih menurut gue. Iya. Terus kayak rapat virtual gitu ya, menurut gue itu hal yang bagus gitu kan. Terus sama kebiasaan ini menurut gue sih penting, kebiasaan kita tuh Hidup sehat. bener kayak bener. lu tahu kan kantor kita ini udah disiapin tuh beberapa kayak fasilitas kesehatan, cuci tangan gitu kan. ya, Lu selama ini kan sanitizer. cuci tangan kan paling kayak kalau misalnya mau makan doang kan. Iya. Nah sekarang kan kalau apa-apa mau masuk ruangan tuh lu cuci tangan nih. Beda lagi Andre, gue cuci tangan juga kalau misalnya yang gue makan ayam. Kalau gue makan nasi goreng, gue pakai sendok, nggak cuci tangan gue Andre. Iya sih Salah ya. agak jayus sih Ton Salah sebenarnya ya. Ton. Iya agak jayus sih. Ya, tapi itu ya kan- gitu. tapi Iya ini jadi lebih bener. baik ya. Tapi jadi baik, maksud gue gini, kayak misalnya lu proteksi kesehatan, jadi kayak lu sering cuci tangan, Lebih care care sama kesehatan. Terus lu juga kayak menjaga stamina dengan ya minum-minum vitamin, atau misalnya lu kayak jangan terlalu paksain begadang banget. Maksudnya menjaga supaya imun tubuh lo bagus gitu. Lebih peduli sama diri kita Nah, sendiri itu ya. tuh menurut gue harus dipertahankan. Sama ini satu lagi, Son. Gue seneng banget sama ya kebijakan kantor kita yang adanya WFHB. Menurut gue itu enak banget gitu loh Ton. Walaupun gue belum pernah ngerasain ya, gue nggak tahu lo udah pernah ngerasain atau belum. Iya. Tapi kalau menurut gue WFHB itu kayak lo kalau itu diterapkan kayak lo bisa pulang kampung, kerja dari sana tuh dengan ketemu keluarga lo bisa kerja dari situ, tetap bisa fokus, tetap ngasih output yang sama, tapi lo deket sama keluarga. Menurut gue itu penting banget sih. Nah itu tuh kalau buat gue ya, nah jangan sampai salah kaprah nih. Kadang-kadang kan orang banyak menganggap kalau WFHB gue kerja dari rumah. Tapi tolong ditekankan di sini kan WFH. Iya, Ada tetap ada WFH-nya, work-nya. cuma ada B-nya ya, ada home base-nya. Ya, jadi tetap dipegang kalau WFHB itu ada amanahnya, ada tanggung jawab kita tuh tetap bekerja di rumah. Iya, Jadi benar, jangan benar. benar-benar gue pulang. Kan gue jarang-jarang pulang. Udah gue pengen banyakin waktu buat keluarga. Banyak yang make, mungkin Tapi banyak kan yang buat mikir bekerja liburan. juga, Nah, gitu banyak ya, jangan salah diartikan. jangan salah artikan sampai sebagai liburan. Soalnya ya menurut gua
Jangan sampai karena 1-2 orang yang kayak gitu dampaknya sistemik jadi semua, jadi kayak Iya. WFHB udah nggak bisa lagi nih gara-gara ada ketahuan yang 1-2 mungkin balik buat liburan atau apalah. Gue sih belum ngerasain ya WFHB. Kalau lo gimana? Lo udah nyoba belum WFHB? Udah nyoba sih. Oh. Ya tapi ya tetap ngelakuin ya seperti WFH juga. Cuma Iya. bedanya kita bareng keluarga. Iya di kampung Iya. halaman kan jadi Kita harus banyak bersyukur loh. Misalnya sebagai PNS kita masih bekerja, masih dalam kondisi sekarang kan banyak tuh yang sudah mengalami di PHK Banget, atau perusahaan banget. yang mulai bangkrut gitu Iya. ya. Bahkan itu sudah sampai merambah ke penyanyi internasional loh, Andre. apa itu? Iya, jadinya tadi tuh dia penyanyi terkenal nih. Sekarang tuh udah mulai dagang di pinggir jalan gitu. Siapa? Ed Sheeran. Wah, jokes Agak- bapak-bapak ya, sepertinya. bapak-bapak banget ya. Iya, Jok gua iya, banget ya, Andre ya. Penonton pada ketawa nih semua di Aduh, pinggir-pinggir aduh. sini nih. Tolong Gue jangan- yakin tuh bapak yang di ujung tuh ketawa tuh ngeliat tuh. Tolong dikasih kode kalau ini bakal lucu Mas Anang. Iya, lebih baik di-cut sih sebenarnya menurut gue kayak wah gini, ya memang beda sih, memang jokesnya kita ya untuk ukuran orang yang bapak-bapak, Iya, mungkin om-om, ada gap lah sama ya. gue yang masih muda single memang beda sih jokesnya. Tapi dari Esprit tadi kayaknya lu udah mulai menangkap itu kalau tuh sebenarnya lucu, tapi lu agak-agak muna aja gitu. Iya gitu Ton. Mending diganti pertanyaan yang lain daripada kita bahas Ed Sheeran. Ed Sheeran. Tapi gini loh, jadi bisa gua simpulin nih. Jadi apapun kondisinya, kita tuh janganlah menjadi seorang pribadi yang suka mengeluh gitu ya. Karena dengan kondisi yang kita alami sekarang mungkin masih banyak yang lebih setidak beruntung kita gitu. Waduh, Iya, bisa mungkin iya, itu iya. agak bisa agak Apapun kondisinya ya, bukan apapun makanannya ya. iya, ntar Iya. teh botol sosro dong. Kenapa lo jadi Nanti iklan? ada sponsor. Iya kan nggak Jadi boleh. gitu ya. Jadi tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga kesehatan teman-teman. Apalagi kita dalam kondisi seperti ini tidak boleh lengah, tidak boleh merasa sudahlah capek lah gini mulu lah, capek Bosen lah gitu. jenuh gitu. Nggak asik nih kayak gini nih. Nggak boleh Bersyukur, kayak gitu. syukur gitu ya. Tetap bersyukur, tetap bersyukur. sehat. Makasih banyak Andre. Kalau misalnya Sama-sama, diterusin Mas bisa Tony. sampai malam nih Andre kita ngobrol Andre. Saking serunya. Sampai besok pun. Kantor ya. Oh, kapan-kapan kita undang lagi. Aman Ton. Asal aduh, kalau diundang lagi Mulai- sih gue sih mau aja, tapi gue kayak agak geser gitu loh. Mulai Ton. sakit ya? Mulai gitu ya. Kalau bisa ya agak-agak dipahami lah ya gitu. Enggak bercanda. Oh ya buat closing kita sama-sama nih. Apa? Kita pengen yel-yel ya. Yel-yelnya PMO di JPB. Yo, ayo gitu. Enggak, bukan. Nonton bola. Kirain Ton. Salam transformasi, Salam transformasi berubah, butuh nyali. berubah, butuh nyali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.